di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu pendapat aku untuk 2 film Indonesia yang diadaptasi dari novel. Yang pertama adalah film My Stupid Boss. Film ini diadaptasi dari buku berjudul sama yang ditulis oleh Chaos at Work. Film adaptasinya dirilis 19 Mei 2016. Seminggu setelah itu aku nonton filmnya. Asalnya aku tidak berminat untuk nonton karena aku belum baca bukunya. Tapi My Stupid Boss dalam waktu seminggu itu mendapatkan 1 juta penonton. Dan aku jadi penasaran dan aku nontonlah. Ceritanya sendiri tentang Diana. Dia itu orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Dia ikut suaminya yang sedang bekerja sebagai konsultan di salah satu perusahaan di sana. Diana ini lalu berpikir untuk kembali bekerja. Kebetulan suaminya punya teman sesama orang Indonesia yang punya perusahaan di Malaysia. Maka Diana melamarlah ke tempat kerja itu. Si teman suaminya Diana itu disebut Bossman karena dia bos di sana. Mempunyai tingkah laku yang unik dan out of the box. Diana yang terlanjur kerja di sana harus siap mental menghadapi si Bossman. Ini film kocak banget. Aku nggak berhenti ketawa sepanjang film. Apalagi penonton sebelah aku yang ngakak banget dan aku jadi sedikit awkward gitu di kursi. Setiap scene memang lucu, ada aja kelakuan si Bossman ini. Ini semakin membuktikan bahwa Reza Rahadian bisa memerankan karakter apa saja. Penampilan Reza Rahadian di sini beda banget, jauh banget dari kata ganteng. Dan chemistry Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari, mungkin karena mereka sudah lama kenal kan, waktu itu juga main di film Habibie Ainun. Chemistry itu juga yang bikin aku ngarep atau mikir Bossman bakal ada apa-apa sama Diana. Lalu di sini kan setting ceritanya di Malaysia. Jadi selain bahasa Indonesia, mereka juga menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Inggris, terus ada juga yang menggunakan bahasa Mandarin karena pekerja lain merupakan warga negara asing. Semua campur-campur. Ada subtitlenya kok. Cuma ya agak nyampur gitu, terus aku nggak tahu yang mana itu artinya yang mana, dan aku ngetes aja pengetahuan aku bahasa Malaysia. Selain karakter si Bossman dan Diana, ada beberapa karyawan lain. Mereka juga menarik. Aku lupa lagi, yang jelas aku suka sama yang pakai kerudung itu. Mereka juga menghasilkan dinamika sendiri di kantor Bossman. Bagian yang aku sayangkan itu ketika Bossman dikasih backstory atau cerita yang agak sensitif tentang dia, yang mungkin diharapkan bikin penonton simpati sama Bossman. Si cerita itu terlalu tiba-tiba munculnya. Nggak ada hal-hal kecil atau langkah-langkah kecil yang menuntun penonton ke cerita itu. Terus aku juga agak bingung dengan coloring atau apa namanya, pewarnaan settingnya, terutama di kalau setting indoor. Yang aku tahu mereka syuting itu di 2 negara, Indonesia dan Malaysia. Indonesia dipakai untuk setting indoornya, jadi mereka ngebangun set, dan Malaysia untuk outdoor scene. Yang bagian indoor scene itu mereka menggunakan warna-warna yang berani, yang saling tabrak. Misalnya merah sama biru, yang biru banget, terus agak gelap juga. Apakah memang begitu keadaan, seleranya memang begitu? Terus ada juga satu adegan yang awkward banget, yang bikin satu studio itu diem semua, hening aja. Jadi ada adegan yang sedikit musikal dan terlalu panjang. Aku dan yang lain nggak tahu harus bereaksi apa. Nah, itu dia pendapat singkat aku, mungkin karena aku sendiri sudah lupa sama filmnya. Tapi yang aku ingat, filmnya seru banget, dan kalau kamu punya kesempatan untuk nonton, tontonlah. Apalagi kalau kalian penggemar Reza Rahadian. Selanjutnya adalah review aku untuk film yang dirilis 11 Agustus 2016, Winter in Tokyo.
Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Ila Nathan. Ini film adaptasi yang sangat aku tunggu. Aku sudah baca tetralogi season itu, melihat info-info produksinya. Aku menaruh harapan yang cukup besar untuk yang ini. Film adaptasi sebelumnya, selain karena aku belum baca novelnya, reaksi dari pembaca lain tidak begitu positif. Jadi aku nggak minat nonton sama yang adaptasi sebelumnya. Kalian tahu apa itu? Nah, di sini Winter in Tokyo cerita tentang Keiko yang mendapatkan tetangga apartemen baru bernama Kazuto. Kazuto ini orang yang sangat ramah, jadi Keiko pun nggak sulit buat akrab sama dia. Tapi masih ada satu misteri, yaitu alasan Kazuto yang semula tinggal di New York pindah kembali ke Tokyo. Sementara itu, Keiko juga bertemu dengan cinta pertamanya, Akira. Sudah bisa ditebak kalau Keiko jadi akrab sama Akira dan agak menjauh dari Kazuto. Kazuto juga merasakan hal ini dan dia ingin membicarakannya dengan Keiko. Ini film adaptasi Indonesia yang sangat meyakinkan. Mereka benar-benar ke Tokyo saat winter dan mereka juga memilih aktor-aktris yang mempunyai wajah yang mirip dengan orang Jepang. Mereka juga menggunakan bahasa Jepang di film dengan porsi yang cukup banyak. Jepang banget, Jepang banget. Untuk ceritanya aku suka. Aku nggak tahu apakah ini jauh atau mirip dengan cerita di novelnya. Aku lupa, sudah lama banget. Tapi berdasarkan ingatanku yang masih ada, hal-hal penting yang terjadi di hubungan Kazuto, Keiko, dan Akira itu semuanya ada di film lah. Actingnya Pamela Bowie sebagai Keiko itu lucu banget. Terutama kalau dia bergumam menanggapi obrolan. So imut banget, Din. Yang kayak gitu aku nggak tahu namanya. Reaksinya itu cute banget, sesuai dengan karakternya. Lalu aktingnya Morgan sebagai Akira ternyata bagus juga. Ini pertama kalinya aku nonton Morgan berakting di film, jadi aku agak kaget. Aku jadi optimis sama film Melbourne Rewind yang juga merupakan adaptasi dari novel dan diperankan juga oleh Pamela dan Morgan. Untuk Dion Wiyoko sebagai Kazuto, aku tidak perlu meragukan karena dia bagus banget mainnya. Dari casting yang bagus, acting yang bagus juga. Sayangnya nggak ada chemistry. Itu yang aku rasain. Mungkin karena bahasa yang mereka gunakan itu baku banget. Ketika Keiko berbicara dengan tata bahasa yang sama ke Akira ataupun ke Kazuto, bahasanya sama, jadi ya nggak kelihatan kedekatannya, jadi kerasanya sama semua. Itu juga mungkin yang bikin ceritanya datar, nggak ada naik turunnya. Menurutku nggak ada satu hal yang bikin tokohnya harus berpacu dengan waktu atau dianya benar-benar terperangkap sama konflik yang butuh diselesaikan sesegera mungkin. Nggak ada feel yang kayak gitu. Tapi secara keseluruhan filmnya bagus, aku suka dan sangat menikmati ceritanya. Ekspektasi aku memang tidak terlalu tinggi, jadi aku juga tidak begitu kecewa dengan beberapa hal yang aku nilai sebagai kelemahannya. Malahan aku optimis dengan film-film selanjutnya yang akan diperankan oleh aktor dan aktris di film ini. Nah, itu dia review aku untuk dua film Indonesia yang diadaptasi dari novel, My Stupid Boss dan Winter in Tokyo. Film mana yang sudah kamu tonton dan bagaimana pendapatmu tentang ceritanya? And as always, if you like this video, don't forget to give it thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Kazuto diam. Ataupun ke teman. Terus, kenapa sih bunyi terus?